wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Tulansari. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Kepel Wonosobo sebagai guru produktif akuntansi dan keuangan lembaga. Saya peserta PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Prodi Akuntansi dan Keuangan kelas B kelompok 3 Universitas Negeri Surabaya. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 12 AKL 2 dengan mata pelajaran akuntansi keuangan, materi pokok, penghentian pemakaian, dan penjualan aset tetap. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Iya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau kabar kalian hari ini baik semua ya. Ya, saya absen dulu ya. Iya. Laili, Hadir, Lulu, Hadir, Maisa, Hadir, Mailina, Hadir, Meliana, Hadir, Soliha, Hadir, Sofia, Hadir, Ulin, Bulan, Hadir, Zaini. Untuk alat tulisnya silahkan kalian persiapkan terlebih dahulu ya. Untuk meja-mejanya juga silahkan kalian rapikan. Untuk buku-buku yang tidak kita gunakan untuk pembelajaran kita hari ini bisa kalian simpan terlebih dahulu. Ya. Sekarang saya akan memberikan motivasi kepada kalian semua. Motivasi yang akan saya berikan kepada kalian yaitu orang yang paling sukses dalam hidup adalah orang yang menanyakan banyak pertanyaan. Mereka selalu belajar, mereka selalu tumbuh, dan mereka selalu memaksakan. Untuk pembelajaran kita minggu lalu, ada yang masih ingat tidak materinya apa? Iya. Kita coba materinya. Ya, materinya adalah pemeliharaan aset tetap ya. Untuk aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan, selain harus dipelihara, itu juga harus dicek mengenai kelayakannya. Nah, nanti misalnya suatu aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan itu kok sudah tidak layak lagi untuk digunakan, kira-kira langkah apa yang harus dilakukan oleh perusahaan terhadap aset tersebut? Tidak dipakai lagi. Ya. Nah, kalau misalnya selain tidak dipakai lagi, kira-kira langkah apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan? Ya, betul. Jadi kalau suatu aset tetap sudah tidak layak digunakan, nanti untuk langkah yang bisa dilakukan oleh perusahaan, yang pertama itu tidak digunakan lagi, lalu yang kedua adalah menjualnya. Kita akan belajar mengenai penghentian pemakaian dan penjualan aset tetap. Untuk tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini yaitu yang pertama, mampu menguraikan tentang penghentian pemakaian aset tetap. Yang kedua, mampu menguraikan tentang penjualan aset tetap. Yang ketiga, mampu melakukan pencatatan tentang penghentian pemakaian aset tetap. Dan yang keempat, mampu melakukan pencatatan tentang penjualan aset tetap. Sekarang saya akan memutar video pembelajaran. Nanti sambil kalian mengamati video pembelajaran yang saya putar, silahkan kalian catat untuk hal-hal penting yang belum kalian ketahui. Nanti bisa kalian tanyakan kepada saya setelah pemutaran video.
video pembelajarannya sudah selesai ya? Nah, sekarang kalian saya kasih waktu untuk tanya jawab sebentar dengan teman kalian mengenai video pembelajaran yang sudah saya putarkan tadi. Nanti misalnya setelah kalian tanya jawab kok kalian tidak menemukan titik terang, nanti kalian bisa bertanya kepada saya. Untuk tanya jawabnya sudah cukup ya? Nah, setelah kalian tadi tanya jawab dengan teman kalian, sekarang ada yang mau bertanya tidak? Ayo Mbak Nurul, silahkan, pertanyaannya apa? Apabila aset tetap dihentikan sebelum masa manfaatnya habis bagaimana? Terima kasih. Ayo, siapa yang mau membantu menjawab pertanyaannya Mbak Nurul? Saya mau membantu menjawab. Iya, silahkan Mbak Meli, jawabannya apa? Apabila aset tetap dihentikan sebelum masa manfaatnya habis, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Terima kasih. Jadi betul yang dijelaskan oleh Mbak Meli tadi ya. Jadi apabila suatu perusahaan menghentikan aset tetapnya sebelum masa manfaatnya habis, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Dikarenakan perusahaan itu kan seharusnya bisa mendapatkan manfaat penuh dari aset tetap tersebut ya. Tapi kalau misalnya aset tetapnya tidak bisa digunakan secara penuh, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Ada yang mau bertanya lagi tidak? Ayo silakan Mbak Winarti. Bagaimana cara perusahaan menjual aset tetap supaya tidak mengalami kerugian? Terima kasih. Ada yang bisa membantu menjawab pertanyaannya Mbak Winarti tidak? Ya, kalau belum bisa biar saya yang menjawab sendiri ya. Jadi supaya suatu perusahaan pada saat menjual aset tetapnya itu tidak mengalami kerugian, maka perusahaan tersebut harus menjual aset tetapnya dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai bukunya. Ada yang mau bertanya lagi tidak? Iya. Kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, sekarang saya akan memberikan soal latihan mandiri ya. Iya. Ini minta tolong dibagikan. Sudah mendapatkan handout semua? Sudah, sekarang silahkan kalian kerjakan soalnya. Nanti kalian kerjakan sendiri-sendiri dulu ya. Kalkulatornya sudah siap semua belum? Tulisnya juga sudah siap? Sekarang silahkan dikerjakan. Saya kasih waktu selama 5 menit ya. Sudah selesai latihan mandirinya? Sudah selesai, sekarang silahkan salah satu bisa membacakan jawabannya di depan kelas ya. Kira-kira siapa yang mau maju membacakan jawabannya di depan kelas? Saya Bu. Ya, silakan Mbak Solina dibacakan jawabannya di depan kelas, tapi sebelumnya dituliskan dulu ya jawabannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Solihah. Di sini saya akan membacakan jawaban saya pada soal nomor 1. Pada tanggal 31 Desember 2019, PT Megantara menghentikan pemakaian mesin produksi. Mesin tersebut memiliki harga perolehan sebesar Rp75 juta dan memiliki masa manfaat selama 5 tahun dengan nilai jual sebesar Rp0. Mesin tersebut telah digunakan selama 5 tahun. Buatlah pencatatan penghentian pemakaian mesin produksi untuk PT Megantara. Karena masa manfaatnya telah habis digunakan selama 5 tahun, maka pencatatannya adalah dengan mendebit akumulasi perusahaan mesin sebesar Rp75 juta dan mengkredit mesin sebesar Rp75 juta. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengasih bersama hasil pekerjaan dari Mbak Solihah ya. Jadi untuk soal nomor 1 kan sudah dijelaskan oleh Mbak Solihah bahwa di sini untuk masa manfaatnya sudah habis ya dan tidak memiliki nilai. Jadi untuk akumulasi penyusutan mesinnya ini nanti bisa dihabiskan
juta dan kreditnya mesin 75. Nah, kalian jawabannya sama dengan punya Mbak Solihah tidak? Kalau sama berarti punya kalian jawabannya juga betul ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal latihan yang nomor 2. Siapa yang mau maju membacakan jawabannya yang nomor 2? Ya, silakan Mas Fanny dituliskan jawabannya di papan tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid. Di sini saya akan membacakan jawaban nomor 2. Sebelumnya saya akan membacakan dulu soal nomor 2. Pada tanggal 1 Oktober 2019, PT Makmur menjual mesin produksinya dengan harga 80 juta. Harga perolehan mesin sebesar 120 juta. Akumulasi penyusutan mesin hingga 1 Oktober 2019 sebesar 50 juta. Hitunglah besarnya laba atau rugi yang didapatkan dari penjualan mesin dan buatlah pencatatannya. Nah, yang pertama kita disuruh mencari laba atau rugi dari penjualan mesin tersebut, yaitu dengan cara hasil penjualan mesin dikurangi dengan nilai buku pada saat penjualan. Nilai buku pada saat penjualan itu diperoleh dari harga perolehan mesin dikurangi dengan akumulasi penyusutan mesin, yaitu sebesar 120 juta dikurangi dengan 50 juta, ketemu nilai buku pada saat penjualan sebesar 70 juta. Nah, di sini kita hitung hasil penjualan mesin dikurangi dengan nilai buku pada saat penjualan, yaitu 80 juta dikurangi 70 juta, ketemu hasil 10 juta. Karena hasil penjualan mesin lebih tinggi daripada nilai buku pada saat penjualan, di sini kita mendapatkan laba penjualan mesin. Yang kedua, kita disuruh melakukan pencatatan penjualan mesin. Pada 1 Oktober 2019, debitnya kas sebesar 80 juta, akumulasi mesin sebesar 50 juta, kreditnya mesin sebesar 120 juta, dan laba penjualan mesin sebesar 10 juta. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita koreksi bersama lagi ya untuk soal latihan yang nomor 2. Untuk hasil penjualan mesinnya tadi 80 juta ya. Nilai buku pada saat penjualan masih 70. Jadi untuk laba penjualan mesinnya adalah 10 juta. Lalu untuk pencatatan penjualan mesinnya, karena di sini perusahaan mendapatkan laba, maka untuk debitnya kas 80 juta, debit lagi akumulasi penyusutan mesin 50 juta, lalu kreditnya mesin 120 juta, dan kredit lagi laba penjualan mesin 10 juta. Dikarenakan kalian sudah bisa mengerjakan latihan soal secara mandiri, sekarang saatnya kalian untuk mengerjakan diskusi kelompok ya. Untuk pembagian kelompoknya, yang pertama, kelompok 1 anggotanya terdiri dari Diva, Farid, Elisa, dan Lulu. Kelompok 2, Laili, Rizal, Sabrina. Kelompok 7, Rizky Afifa, Maisa, Santi. Kelompok 8, Ariski, Ragel, Nina, dan Maya. Nah, sekarang silakan kalian berkumpul dengan kelompok kalian masing-masing. Saya kasih waktu 2 menit. Sudah berkumpul dengan kelompok kalian masing-masing ya? Kalau sudah, ini minta tolong dibagikan soalnya ya. Diskusinya sudah selesai belum? Kalau sudah, sekarang kelompok mana yang mau mempresentasikan hasil diskusinya terlebih dahulu? Silahkan Mbak Nadila dipresentasikan hasil diskusinya. Nanti bisa maju 2 anak saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadila Safira Anjali, dan di samping saya Uli Noha, perwakilan dari kelompok 5, ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu pada latihan diskusi kelompok nomor 1. Sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu soalnya. Pada
tanggal 1 Mei tahun 2019, PD Laris menjual kendaraannya dengan harga Rp75 juta. Kendaraan tersebut diperoleh pada tanggal 30 April tahun 2016 dengan harga perolehan sebesar Rp120 juta. Kendaraan ditaksir memiliki masa manfaat selama 8 tahun dan nilai sisa sebesar 20 juta. Hitunglah laba atau rugi penjualan kendaraan dan buatlah pencatatannya. Jadi langkah yang pertama kita menghitung dulu laba atau rugi dari penjualan yang dilakukan oleh PD Laris dengan cara kita membandingkan hasil penjualan kendaraan dengan nilai buku pada saat kita akan menjual. Nah, untuk mencari nilai buku pada saat kita akan menjualnya dengan cara mengurangan harga perolehan kendaraan dengan akumulasi. Nah, karena PD Laris menggunakan metode garis lurus, maka kita hitung terlebih dahulu akumulasinya dari kita membeli tahun 2016 hingga kita akan menjualnya tahun 2019. Nah, untuk mencari akumulasinya didapatkan pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp8.333.333. Tahun 2017 hingga tahun 2018 yaitu sama karena 1 tahun penuh sebesar Rp12.500.000 dan pada tahun 2019 sebesar Rp4.366.667. Nah, jadi akumulasi penyusutan dari PD Laris pada awal dia beli hingga dia akan menjual yaitu sebesar Rp37.500.000. Jadi nilai buku sebelum penjualannya didapat dari harga perolehan sebesar Rp120 juta dikurangkan akumulasi penyusutannya sebesar Rp37.500.000 ketemu hasil nilai buku sebelum penjualan sebesar Rp82.500.000. Nah, pada yang pertama kita dicari apakah itu laba atau rugi. Caranya dengan cara kita membandingkan dari hasil penjualan yaitu sebesar Rp75 juta dan nilai buku penjualan Rp82.500.000. Karena nilai bukunya lebih tinggi daripada harga jualnya, kita mengalami kerugian yaitu sebesar Rp7.500.000. Sehingga genap pencatatan PD Laris pada saat kendaraan dijual pada tanggal 1 Mei tahun 2019 yaitu debit kas Rp75 juta sebesar uang yang kita terima, akumulasi Rp37.500.000 sebesar masa manfaat yang telah kita terima dari kendaraan tersebut dan beban kerugian yang kita dapatkan dari hasil penjualan sebesar Rp7.500.000 dan kita kreditkan kendaraan yang akan kita jual yaitu sebesar Rp120 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya ataupun yang belum jelas bisa ditanyakan? Saya mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragi Faradina, perwakilan dari kelompok 8. Di sini saya mau tanya, mengapa pada saat kendaraan akan dijual, perusahaan harus menghitung beban penyusutan dari 1 Januari sampai 1 Mei terlebih dahulu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Akan saya jawab. Mengapa harus dihitung terlebih dahulu pada bulan Januari hingga bulan April seperti itu? Ya, jawabannya emang harus dihitung terlebih dahulu karena pada saat kita akan menjual, kita harus mengetahui nilai bukunya. Karena nilai bukunya kita dapatkan dari harga perolehan dikurangi dengan akumulasi. Apalagi akumulasi pada tahun 2019 sebelum kita menjual pada tanggal 1 Mei, kita harus menghitung terlebih
tanggal 1 Juni 2019, PT Niaga menghentikan pemakaian mesin karena akan diganti dengan mesin yang lebih canggih lagi. Mesin lama memiliki harga perolehan sebesar 80 juta rupiah. Mesin tersebut ditaksir dapat memproduksi 1 juta unit. Hingga 1 Juni 2019, mesin tersebut telah menghasilkan 800.000 unit. Hitung rugi penghentian mesin dan buatlah pencatatannya. Jadi untuk langkah pertama, perhitungan laba atau rugi penghentian mesin. Untuk harga perolehan mesin yaitu sebesar 80 juta. Akumulasi penyusutan mesin 80 juta dibagi dengan 1 juta kemudian dikali dengan 800.000. Jadi akumulasi penyusutan mesinnya yaitu sebesar 64 juta. Kemudian untuk rugi penggantian pemakaian mesin didapatkan dari harga perolehan mesin dikurangi dengan akumulasi penyusutan mesin yaitu 80 juta dikurangi dengan 64 juta. Didapatkan rugi penggantian mesin yaitu sebesar 16 juta. Karena di sini mesin ditaksir dapat memproduksi 1 juta unit hingga 1 Juni 2019, mesin tersebut hanya dapat menghasilkan 800 unit sehingga kita mengalami kerugian yaitu sebesar 16 juta karena manfaat yang kita dapatkan tidak maksimal. Untuk langkah kedua, pencatatan penggantian pemakaian mesin pada tanggal 1 Juni 2019 mendebit akumulasi penyusutan mesin sebesar 64 juta, rugi penggantian mesin sebesar 16 juta, dan mengkredit mesin sebesar 80 juta rupiah. Sekian yang dapat saya jelaskan. Apakah ada yang mau bertanya? Perkenalkan, nama saya Siti Elisa Putri Utami, perwakilan dari kelompok 1. Saya mau tanya, untuk perhitungan akumulasi penyusutan mesin, apakah cukup satu kali saja perhitungannya? Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Siti Elisa. Apakah perhitungan untuk akumulasi cukup satu kali saja perhitungannya? Dikarenakan pencatatan penyusutan yang digunakan oleh PT Niaga adalah metode satuan unit produksi, jadi kita bisa langsung menjumlahkan unit produk yang dihasilkan oleh mesin tersebut dan dikalikan dengan tarif penyusutan per unit. Sekian yang dapat kami jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan oleh Mbak Sita ya. Jadi dikarenakan di sini perusahaan menggunakan satuan unit produksi, jadi untuk perhitungan akumulasi penyusutan mesinnya, kita bisa langsung menjumlahkan jumlah pemakaian mesinnya selama digunakan oleh perusahaan itu berapa. Nah di sini selama mesin itu dioperasikan oleh perusahaan, mesin tersebut bisa menghasilkan sebanyak 800.000 unit. Jadi kita bisa memasukkan angka 800.000 ini ke dalam rumus dan nanti bisa kita gunakan untuk mengurangi harga perolehannya tadi ya, supaya nanti di sini kita bisa mengetahui rugi penghentian dari pemakaian mesin tersebut berapa. Nah di sini untuk rugi penghentian pemakaian mesinnya adalah 16 juta. Sekarang saya akan mengajak kalian untuk membuat kesimpulan bersama-sama. Nanti setelah suatu aset tetap sudah tidak layak digunakan oleh suatu perusahaan, kira-kira langkah apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan? Jualnya. Ya betul. Jadi kalau suatu aset tetap sudah tidak layak digunakan, maka bisa kita hentikan atau kita kira-kira kapan saat untuk menghentikan pemakaian dari suatu aset tetap? Sebelum dan sesudah habis masa manfaatnya. Ya betul. Aset tetap bisa dihentikan sebelum masa manfaatnya habis atau setelah masa manfaatnya habis. Kira-kira hal apa yang bisa terjadi kepada perusahaan apabila perusahaan itu menjual aset tetapnya? Ya betul. Jadi perusahaan bisa mendapatkan keuntungan atau bisa mengalami kerugian. Berdasarkan video pembelajaran yang tadi saya tayangkan, apakah isi dari materi yang ada di dalam video itu bisa kalian terima dengan baik? Bisa. Lalu kalau berdasarkan kegiatan kalian pada saat latihan mandiri dan diskusi kelompok, apa kalian bisa mengikutinya dengan baik juga? Bisa. Saya akan memberikan tugas kepada kalian. Tadi kan kalian sudah saya kasih LKPD ya. Di LKPD tersebut kan ada soal pilihan ganda. Nanti silakan kalian kerjakan soal pilihan ganda tersebut, kalian kerjakan di rumah, lalu kalian kumpulkan besok pagi ya. Untuk materi
selanjutnya kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan sekarang kita sudah sampai di akhir pembelajaran ya. Sebelum saya tutup, silakan ketua kelasnya memimpin doa. Mbak Santi silakan dipimpin doa terlebih dahulu, Mbak. Ya. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa kita. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sampai bertemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.